Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian arus arah atau biasa kita sebut dengan rangkaian DC, arus DC ya. Nah, ini sudah pernah adik-adik pelajari semuanya di kelas 9 SMP ya. Kalau adik-adik masih ingat di kelas SMP ya, kelas 9, adik-adik pernah belajar mengenai arus, tegangan, hambatan dan lain-lain. Di situ juga ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal yang sama, namun dengan kedalaman materi yang berbeda. Jadi nanti kita lebih mendetail. Nah, adik-adik, yang pertama kita harus tahu dulu ya, arus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya arus searah atau arus DC. Ini nanti yang akan kita bahas, arus searah. Kemudian yang kedua ada arus bolak-balik. Arus bolak-balik dinamakan arus AC, alternating current. Kalau arus DC itu direct current. Nah, contoh dari kedua arus ini dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Untuk yang arus searah itu contohnya banyak. Ada batu baterai. Jadi yang sering kalian lihat di remote TV itu di dalamnya itu ada batu baterai. Itu menggunakan prinsip dari arus searah atau DC. Kemudian ada aki motor, aki mobil. Semuanya juga pakai arus searah. Kemudian untuk yang arus bolak-balik ini juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada arus dari listrik PLN yang kita pakai di rumah, ya untuk menyalakan TV, untuk menyalakan kipas angin, AC, dan lain-lain itu menggunakan arus bolak-balik. Kemudian ada lagi arus yang dihasilkan oleh generator atau turbin atau alternator, itu juga menggunakan arus bolak Bali. Nah, selanjutnya apa sih Kak pengertian dari arus listrik? Jadi, arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan yang mengalir dalam suatu rangkaian persatuan waktu. Nah, ini merupakan definisi dari arus listrik itu sendiri adik-adik. Jumlah muatan yang mengalir persatuan waktu. Sehingga arus listrik bisa dirumuskan dalam bentuk I sama dengan Q per T, di mana Q merupakan jumlah muatan yang mengalir dalam suatu rangkaian, sedangkan T merupakan waktu. Untuk jumlah muatan sendiri, biasanya kita beri satuan kolom ya adik-adik, kemudian untuk waktunya sekon. Nah, terkadang di suatu soal itu yang ditanyakan bukan I-nya, bukan Q-nya, juga bukan T-nya. Apakah yang ditanyakan? Biasanya yang ditanyakan adalah jumlah elektron. Ya, jumlah elektron biasanya kita beri simbol Ne. Ya, N ini menyatakan jumlah dan E-nya menyatakan elektron. Lalu apa hubungannya Kak antara rumus I sama dengan Q per T dengan jumlah elektron? Nah, dalam fisika, jumlah muatan ini merupakan jumlah dari beberapa elektron. Bisa ribuan, jutaan, miliaran, bahkan triliunan, di atasnya lagi masih ada. Itu merupakan gabungan dari banyak elektron. Itu menyatakan jumlah muatan. Sehingga untuk rumus dari Ne-nya, jumlah elektron, dapat kita tulis dalam bentuk Q sama dengan Ne kali Qe ya. Ne tadi menyatakan jumlah elektron, sedangkan Qe di sini menyatakan besar muatan untuk satu elektron. Ya. Nah, besar muatan untuk satu elektron itu sendiri kalau dalam fisika dan juga di kimia juga ada, besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, kemudian kalau yang ditanya Ne-nya atau jumlah elektronnya, kita tinggal memindah ruas Qe-nya ke sebelah kiri. Jadi Ne sama dengan Q per Qe. Itu adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal ya, biar adik-adik lebih paham. Nah, ini ada contoh soal, sebuah lampu dilalui arus selama 10 sekon, ya, 10 sekon. Elektron yang mengalir selama waktu tersebut sebanyak 4 kali 10 pangkat 19. Ini adalah jumlah elektronnya. Yang ditanyakan arus yang mengalir sebesar titik-titik ampere.
Nah, yang pertama, kita harus tulis dulu yang diketahui. Untuk T-nya sendiri, itu 10 sekon ya adik-adik, di sini sudah jelas. Waktunya selama 10 sekon atau 10 detik. Kemudian 4 kali 10 pangkat 19 di sini, dia merupakan jumlah elektron atau Ne. Nah, ada satu lagi variabel yang tidak ada dalam soal tapi kita wajib hafal, yaitu Qe. Nah, karena tadi Qe sudah kita definisikan bahwa besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, kita tinggal menulisnya di sini. Nah, kalau sudah, tinggal kita tulis rumus dari arus itu sendiri, di mana besarnya I itu sama dengan Q per T, ya, di awal tadi. Nah, di sini juga sudah kita ganti I sama dengan Q per T karena di soal tidak ada Q-nya, maka di sini Q kita ganti dengan Ne kali Qe, sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan di awal tadi, di mana jumlah muatan itu adalah hasil kali antara jumlah elektron dengan besar muatan elektron itu sendiri. Langsung kita masukkan 4 kali 10 pangkat 19 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi 10. Nah, di sini 10 pangkat 19 dengan 10 pangkat min 19 ini bisa kita coret. Karena apa? Hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan 4 kali 1,6 itu 6,4 dibagi 10. Kita dapatkan hasilnya adalah 0,64 ampere. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan dari soal adik-adik. Begitu.